Let's go. Kalau barang 6. Ih, jablay seksi deh. Guys, we test the food. Ih. Lanjut lagi. Nah, buat daun silang. Di 3 lantai. Cuplikan video tadi adalah cuplikan kegiatan yang paling sering gue lakukan atau ya termasuk rutinitas gue sehari-hari. Ada 2 tipe orang atau 2 tipe mahasiswa. Ada yang kuliah sambil kerja dan ada yang kerja sambil kuliah. Kalau gue tentunya yang pertama, gue kuliah sambil kerja. Dan pada konten kali ini gue akan ngejelasin secara real ya, apa yang gue rasain sebagai mahasiswa yang kuliah sambil kerja. Kuliah yang lagi sibuk-sibuknya. Oke, teman-teman. Gue harus mengakui ya, kalau memang kuliah sambil kerja itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang sangat mudah untuk dilakuin karena butuh banyak hal yang lu harus secara terpaksa miliki, terutama dalam manajemen waktu tentunya. Kuliah gue itu full, gue kuliah dari Senin sampai dengan Jumat, dan gue kerja itu hari Minggu, hari Rabu, hari Jumat, dan kadang hari Sabtu. Sebelumnya gue itu kerja kuliah dalam waktu yang bersamaan. Gue kerja full time, terus juga gue kuliah full time juga. Cuman karena kan jadwal kuliah gue yang makin tinggi, semester gue makin tinggi, otomatis gue juga banyak tugas yang harus gue kerjain sehingga ya jadwal gue di kuliah tidak memungkinkan kalau gue untuk kerja secara full time. Ditambah juga gue kerja itu dari sore sampai malam. Malamnya pun sampai jam setengah 1, kadang-kadang sampai jam 1, kadang sampai setengah 2. Dan kalau part time gue itu kerja di jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ya, cukup basic. Maksudnya bukan waktu-waktu yang menyiksa. Dan kalau full time cukup menyiksa. Cuman sekarang ada pergantian jadwal. Capek nggak? Capek. Jujur, kalau gue bisa ngasih saran ke kalian, apakah kalian harus kuliah sambil kerja? Kalau tidak ada tuntutan lebih, tidak ada hal-hal yang kalian rasa butuh banget gitu ya dari sisi material, dari uang tentunya, gue sangat menyarankan untuk tidak. Cuman, kalau kalian nyari pengalamannya, kalian cari relasinya, kalian cari vibes-nya, kalian cari hiburan, ngisi waktu selang kalian, gue sangat menyarankan. Karena di sungguh beda sebenarnya di kuliah dan juga di kerjaan. Kalau di kuliah itu lebih ke arah orang-orang yang berorientasi dengan ilmu gitu ya, meskipun ya ada juga orang yang berorientasi ke uang. Kalau di kerjaan kebanyakan orientasinya tuh uang. Beda banget dari cara berpikirnya, dari cara mereka menanggapi suatu hal, dari bagaimana mereka berdiskusi, berkomunikasi. Kadang pun gue sering melakukan atau melihat ya perbedaan-perbedaan hal tersebut. Meskipun di kerjaan gue, mereka juga semuanya kuliah. Dan kalau kalian ngerasa kalian apa ya, orang yang suka tantangan lebih meskipun kalian cukup, ya nggak ada salahnya untuk kerja. Karena pengalamannya cukup cukup worth it gitu loh. Bukan hanya pengalaman dari ngelihat mindset orang-orangnya ya, tapi juga pengalaman dari lu bagaimana lu ngelihat waktu, ditambah bagaimana lu ngelihat kerjaan, tanggung jawab lu gimana. Di kerjaan lebih sering kali tanggung jawab itu bersifat tuntutan. Tanggung jawab itu bersifat harus dicapai karena ya berhubungan dengan payment lu, berhubungan dengan uang lu. Dan kalau lu kuliah gitu ya, tanggung jawabnya kan lu menyelesaikan tugas gitu ya.
tuntutan dari kuliah kan lu menyelesaikan tugas, hadir di kelas setiap hari. Nah, pengalaman yang kayak gitu tuh cukup unik gue rasain. Dan gue pun beruntung sebenarnya. Gue beruntung dikarenakan gue bisa dibilang melakukan kerjaan yang gue suka. Gue suka ngomong. Dan gue kerja sebagai host live di salah satu e-commerce, Shopee lah, let's say ya. Gue jualan jaket, jualan baju juga. Gue host live-nya. Dan ya sedikit ngilangin beban untuk ngerasa capek karena gue suka sama kerjaannya. Dan itu sebenarnya itu salah satu hal yang bisa gue sampaikan juga. Kalau lu kerja di bidang yang lu suka ya, gue rasa secapek-capek apapun lu bakal bisa ngelakuinnya. Lu bakal bisa secapek-capek apapun lu di kuliah, lu bakal bisa kerja gitu karena lu suka. Ditambah kalau lingkungannya pun enak gitu loh. Karena lingkungan kerja membantah opini apapun tentang bahwa lingkungan kerja itu tidak berpengaruh, that is bullshit. Percaya deh. Lingkungan kerja itu seberpengaruh itu, lingkungan kerja itu sangat mendukung lu untuk bagaimana lu produktif hari ini. Karena lingkungan kerja itu bener-bener orang yang terikat langsung dengan tanggung jawab yang lu punya di kerjaan. Kalau sekiranya mereka nggak bisa memenuhi hal tersebut, sampah, kerjaan lu jadi sampah. Kalau sekiranya memang mereka nggak asik, jadi drop moodnya. Ya banyak lah, banyak efeknya kalau sekiranya memang lingkungan kerjanya nggak enak. Dan gue juga ngerasa dengan lu kerja, lu tuh jadi paham kalau memang everything is going to be okay selama lu punya waktu. Serius deh. Ini akan fokus beratnya ke waktu karena benar, waktu tuh seberpengaruh itu loh. Kalau kalian kuliah sambil kerja, kalian ngejar waktu, kalian mendedikasikan hidup kalian untuk mengejar waktu gitu ya dari satu tempat ke satu tempat. Tentunya banyak tantangannya, bukan cuma waktu aja, terutama dalam konsep energi juga. Energi itu penting sekali. Gue bahkan sering kali, gue kan bener-bener berada di lingkungan kampus atau berada di jurusan yang mengharuskan gue untuk bisa ngobrol terus, karena gue rehabilitasi, mengharuskan gue untuk bertindak semenyenangkan mungkin karena gue tidak boleh terlihat kayak lesu, lemas gitu ya. Meskipun secara ini boleh-boleh aja. Nah, gue tuh lebih kayak bisa ngepick energi gue kemana gitu loh. Misalnya, kalau sekiranya gue lagi ngobrol sama teman-teman dan capapannya asik tapi gue kerja dari hari itu, gue tuh lebih tahu shifting energi gue. Kapan gue harus mengubah energi gue, kapan gue harus menahan energi gue, kapan gue harus mengeluarkan energi gue. Cuman buat menghemat energi gue untuk kerja gitu. Meskipun gue suka sama kerjaan gue, tapi tetap kalau sekiranya memang gue capek, gue akan stop. Gue akan stop bener-bener istirahat. Karena only a fool, hanya orang bodoh yang bilang kerjalah sampai kamu patah. Karena kalau sekiranya lu patah, akan lebih ngambil waktu lebih banyak lagi untuk lu sembuh. Dan gue gak pengen kayak gitu. Gue selalu prioritasin kesehatan gue. Apapun yang terjadi, kalau gue emang ngerasa lagi gak enak, gue stop. Karena kalau sekiranya gue sakit, atau ya gue bener-bener drop gitu ya, gue mengorbankan kuliah gue sama kerjaan gue. Jadi gue gak dapet apa-apa. Mendingan gue ngorbanin satu, daripada gue harus ngorbanin dua-duanya. Serius. Itu yang harus banget kalian pegang kalau sekiranya kalian kuliah sambil kerja. Dan fakta uniknya adalah setiap gue kuliah gue pasti kerja. Gue kan kuliah 2 kali. Gue di YPKP ya. Itu salah satu universitas swasta di Bandung lah. D3 gue ngambil ngambil keuangan perbankan. Sekarang di Politeknik Kesejahteraan Sosial gue ngambil rehabilitasi sosial. Dan setiap gue kuliah gue pasti kerja. Dulu waktu gue di universitas swasta di keuangan, gue ngambil kerja sebagai cuci sepatu. Dan sekarang gue jadi live shopping. Meskipun bukan itu aja, gue juga nyambi. Kadang-kadang gue juga sambil mijit. Gue punya kemampuannya, alhamdulillah.
untuk bisa mijit. Ditambah gue juga kadang buka cuci sepatu. Karena di Bandung, per video ini tayang lagi musim hujan. Alhamdulillah juga pesanan sepatu saya banyak. Intinya, serius ya, the best way untuk lu nyari uang di kuliah gitu ya, kalau sekiranya memang lu butuh, antara dari beasiswa atau enggak lu punya skill yang bisa bener-bener nyiptain uang. Atau bisa narik uang. Jadi jangan pernah fokus ke uangnya, fokus ke kemampuannya. Human capital investment. Waduh, gila, gokil gak gue? Gue udah pakai bahasa-bahasa investment, men. Gokil. Berfokus ke kemampuan yang bisa mendatangkan uang ke lu. Kalau sekiranya memang lu tidak bisa terikat dalam kerja part time misalnya ya, atau kerja full time gitu. Cari kemampuan yang memang lu yakin kebutuhannya itu ada di orang-orang dan lu bisa tarik kebutuhan mereka menjadi uang lu. It's the most important things. Ditambah juga, kalau sekiranya lu punya kemampuan untuk menciptakan uang, somehow, kalau lu melakukan kemampuan itu dengan baik, lu nggak harus peduli tentang customer, lu nggak harus peduli tentang, aduh, gue dapat orderan gak ya? Karena pasti selalu datang, karena lu lu menguasai kemampuan lu dengan baik. Kalau lu punya kemampuan, lu pasti punya kerjaan. Itu kata dosen gue. Kalau lu punya kemampuan yang bagus, kerjaan tuh pasti akan datang terus, gak akan pernah stop. Sebaliknya kalau lu nggak punya kemampuan, kerjaan tuh bakal mandek. Karena orang nggak percaya sama lu. Kalau lu punya kemampuan yang baik, orang tuh percaya ke lu, sehingga mereka mempercayakan apa yang mereka butuhkan dari lu, dari gue misalnya, untuk dikerjakan sama gue gitu. Dan ya, selama ini, jujur ya, kuliah sambil kerja itu rame, seru, capek, stres, terkejar-kejar, berpatokan sekali dengan waktu, berpindah-pindah dari tempat A ke B, pindah A ke B, pindah A ke B. Cuman, kalau lingkungan kerjanya enak, lu suka sama kerjaannya, bayarannya juga cukup oke, itu rame sih bagi gue. Rame. Karena lu pernah gak sih ngebayangin kayak lu suka banget ngelakuin hal, saking lu capeknya tapi lu tetap seneng. Nah, itu dia. Dan plusnya adalah ya lu punya uang jajan, lu bisa healing lah istilahnya. Lu bisa healing pakai uang lu sendiri, nggak ada tanggungan beban gitu ya ke lu karena aduh ini duit orang tua gue segala macam. Rasanya kayak kurang. Cuman sayangnya bagi beberapa orang kuliah sambil kerja itu bukan pilihan, tapi keharusan. Dan hal itu yang gue sangat menyayangkan gitu. Karena susah bro, serius deh, untuk memprioritaskan antara uang untuk hidup dan juga ilmu untuk investasi masa depan gitu ya. Susah banget, susah banget. Kadang pikiran kuliah ke bawah ke kerjaan, kadang pikiran kerjaan ke bawah ke kuliahan. Dan kalau lu nggak punya regulasi diri yang baik gitu ya, pengendalian diri yang baik, akan ada satu pasti yang keteteran. Gue pun banyak menemukan kasus yang seperti itu. Ada orang yang saking fokusnya kerja kuliahnya jadi keteteran, ada yang sebaliknya. Kuliahnya bagus tapi kerjanya keteteran sehingga ya di lay off gitu. Dan misalnya kalian memang udah kuliah sambil kerja sekarang. Bagi gue, saran dari gue bertahan dulu aja. Bertahan dulu aja. Nyari kerja tuh susah banget sekarang, serius. Gue pun udah ngebantuin beberapa temen gue untuk nyari kerjaan baru, gue buatin CV segala macam susah banget nyari kerja. Bahkan untuk nembus interview aja susah. So teman-teman, kalau kalian pengen kuliah sambil kerja, tidak akan seindah apa yang kalian pikirkan. Uang yang kalian dapat itu tidak selalu sepadan dengan energi yang kalian dapat. Dan tidak selalu semenyenangkan itu. Itu. Dan kalau kalian yang sedang kuliah sambil kerja, yang punya senasib sama gue, bertahan dulu, coba untuk mencintai pekerjaan lu, dan survive. Yang paling tiga, jangan lupa makan, jangan lupa tidur.
Karena gue tipikal orang kayak gitu, gue secapek-capek apapunnya hari ini gitu ya, secapek-capek pun satu hari gitu, selama gue bisa makan, selama gue bisa tidur dengan cukup 6 jam, 7 jam, gue udah bisa oke. Gue udah bisa go to go gitu. I will be good again selama gue bisa makan sama bisa tidur. Tergantung sama kalian sendiri. Mungkin ada orang yang harus ngerokok, dia bisa gas, ada orang yang nggak harus tidur bisa gas juga, ya macam-macam lah. So teman-teman, it's fun, tapi ya dengan resiko yang cukup oke, konsekuensinya juga cukup gede ya. Terutama kalau kalian kuliah-kuliah teknik, tugasnya banyak, atau kalian kuliah ekonomi, tugasnya pusing, atau kalian praktikum gitu, susah lah. Ya, plus and minus. So ya teman-teman, gue harap konten ini bisa ngebantu kalian untuk menggambarkan atau berimajinasi gue kuliah sambil kerja atau enggak ya. Gitu. Semoga kalian terbantu. Gue Rangga Susana and ciao.